Gua tahu ya. Apa? Prinsip hidup lo Apa? ascol enggak? Asal colok. Gak ada kok. Itu lu aja kan lu aja. Gini, Ditaruh ke orang aja. Gua pengen nanya. Nih, dari penampilannya. Ditaruh ke orang prinsip pribadi. Nih, gua pengen nanya. Typing mahal, anti red flag. Kalau typing chat lo huruf depannya masih huruf kapital, gua akuin lo nggak nyampe, friend. Minimal banget di setting, auto kapitalnya dimatiin. Kalau lo ketawa di chat masih pakai WKWK sih, gua akuin di situ lo ketinggalan 10 tahun. Sekarang ketawa cuma boleh pakai hahaha. 3 kali aja cukup. Hahaha. Lebih dari itu lo so asik. Kalau lo ngetik kalimat pengulangan kayak tiba-tiba, lagi-lagi, kapan-kapan, masih pakai ketik 2, gua akuin di situ lo enggak sih ya. Agak kurang lo di bagian itu tuh nggak nyampe lo. Maksimal banget pakai angka 2, atau kalau mau lebih nyampe ditulis semua pakai strip. Kapan-kapan, lagi-lagi pakai strip. Khusus yang cowok kalau lagi ngelini ke hati cewek, catatannya jangan disingkat-singkat, mohon maaf banget nih. Di situ lo red flag. Semua kata harus ditulis dengan lengkap. Sekarang SKRG nggak boleh tuh, harus lengkap, jangan ada yang disingkat. Bahkan bentuk kata sambung terkecil yang YG lo kurang, harus lengkap yang. Lalu lo ngetik huruf depannya nggak kapital, tawa lo juga udah nggak WKWK, kalimat penggulangan lo nggak pakai kutip 2, gua akuin lo ke bagian emot isinya mahkota semua. Itu lo nggak red flag, friend. Nyampe lo, udah 1-0 lo menang. Emang kenapa ini? Enggak, ini ribet banget tai. Ini ribet banget tai. Enggak, emang standar zaman sekarang kayak gitu ya? Gak tahu. Nggak, jadi biasanya tuh Jujur sih gue bodo amat ya. Maksudnya kayak Ya. anjing masa tanda petik aja dihitung aja. Enggak, yang gue permasalahannya kapital anjing. Maksudnya kenapa kalau orang pakai kapital gitu di awal, emang nggak ada yang salah? Gak ada sih. Mungkin lu lebih terlihat kayak guru bahasa Indonesia kali, Bang. Anjing jelas. di kencan bukan antar gombal mantep-mantep, malah diajarin EYD anjir. Apa kayak gitu? Ejaan yang benar. Anjing enggak tuh ya. Makanya sekolah yang bener. Sekolah yang bener, bro. Sama banyak juga yang bilang gitu kayak cewek-cewek itu kayak iknya itu kayak dikit-dikit nggak suka. Misalkan iknya, oh dia kalau nulis itu pakainya gue-nya GW. Itu jadi nggak suka. Nggak, kalau gue sih make gue aja biasa. Nggak ada gue, ada gua, ada GW, ada W. Jadi pokoknya nyari-nyari alasan baik biar dia itu punya alasan biar dia nggak suka gitu loh. Padahal bilang aja kalau dia itu jelek gitu. Coba Jeffrey Nicole ngomong tanda petik. Ngomongin tanda petik ya, mau Tanda petik pakai huruf kapital. Mau aja. Gue yakin 100% anjing. Yang bikin pertama kali itu tuh apa, lo ngerti nggak sih? Maksudnya gimana? Gua nggak ngerti, mungkin gini kali ya, mungkin orang post di sosial media untuk mencari validasi aja gitu sebenarnya kalau menurut gue, mencari validasi perasaan dia gitu loh. Kalau seandainya gue lagi terpuruk nih, gue lagi ini ngerasain ini. Gue lagi pengen coba pakai huruf kapital. Nah sebenarnya itu dari keresahan pribadi, cuma kita share, orang-orang juga merasa relate. Karena itu dijadikan standarisasi kalau menurut gue gitu loh. Jadi sebenarnya standarisasi itu nggak ada atau gimana? Sebenarnya standarisasi itu setiap masing-masing individu tuh beda, cuman balik lagi ke masing-masing individu tuh relate nggak sama orang yang lain gitu loh. Kan sebenarnya kan di sosmed itu kan orang-orang berkumpul untuk mencari ya tidak bukan untuk flexing kalau nggak validasi. Buat gede-gedean itu sih ujung-ujungnya sih. Itu dia. Tapi nih ya, gue dulu deketin cewek nih pakai huruf kapital, titik 2. Terus kalau ngomong GWYG, ya kan? Disingkat-singkat. Dapat juga gue. Ya kebetulan sih gue 10 tahun yang lalu sih deketin cewek sih. 10 tahun lalu mungkin standarisasinya ya pada saat itu ya bodo amat, yang penting lo baik, lo bisa terima gua apa adanya, bla bla bla, tetek bengek ya. Iya sih. Kalau sekarang kebanyakan standar pasti standar TikTok anjing. Harus bisa gajinya minimal 50 juta. Habis Wah, itu anjing. punya rumah di Pondok Indah. Mobil minimal Fortuner. Waduh. Habis Gila, itu kayak gue kenal sih mobil Fortuner, dijemput ke Ciater. Siapa tuh? itu enggak ada Siapa sih tuh gua. yang dari Bekasi ke Ciater pakai Fortuner? Ada. Shit. Cuma karena gue bergaulnya sama millennials nih kasar, jadi gue nggak tahu polemik Gen Z nih, misalnya nggak tahu zaman sekarang nih kayak gimana lah gitu. Kayak gue denger kayak teman-teman gue even yang Gen Z ya, even yang teman-teman gue satu angkatan nih, yang istilahnya kan early Gen Z berarti ya, 97 kan.
Nah itu mereka tuh mostly ngelakuin pacaran, tapi kayak ya udah jalan aja tanpa ini loh, tanpa status gitu loh, kayak nggak nembak, udah tiba-tiba apa sih bahasa zaman sekarang tuh? HTS Komitmen aja. HTS sekarang. HTS ya? Status gitu. HTS terus ini apa namanya? Apa sih bahasa sekarang tuh kalau check-in tuh apa sih check-in? FWB, living together apa? Quality. Kumpul kebo lah kasarnya lah. Kumpul kebo. Sering banget kayak kumpul kebo, sekarang jadi hal yang wajar zaman-zaman sekarang ya. Kerja kelompok gitu loh ujung-ujungnya. Kerja kelompok apa? Main catur, Iya main catur gitu. nonton nobar. Novel yang kecil gitu. Dan uniknya HTS itu nggak cuma sama seorang doang, jadi tuh kadang tuh ada di konten TikTok gitu kontaknya itu tulisannya HTS 1, HTS 2, Emang ada? HTS 3. Hafal tuh anjir. HTS 1 siapa? HTS 1 siapa ya? Oh Maya. Jadi udah kayak ngumpulin kartu Pokemon gitu aja. Gue gak kebayang zaman anak gue sih, gue mikirnya gitu doang. Zaman anak gue gimana ya? Di hard mode gitu. Gila ya, Kayak nyari kalau anak gue cewek mungkin kayak gue kasih kolor besi gitu, pakai pakai sidik jari ntar gue yang bisa buka, atau enggak dari jari pakai IoT gitu. Jadi anak gue cewek nih mau kencing nih, ayah bukain dong, aku mau kencing, tak gue buka pakai IoT gitu kan, bisa kali ya? lewat HP. IoT lo kira ini ayam anjing? Kasih IoT. Dia nih orangnya. Iya kan bisa jadi kan sekarang kayak ini nih. Lu smart, kira bentar, lu kira bentar. anak lu peternakan anjing. Enggak, bentar. Kayak smart door lock nih, kan bisa dibuka dari jauh kan. Smart color lock gitu jadi. Smart color lock bikin, yakin lah. Ini ide bisnis Itu ide bisnis bro. Gua yakin tuh Shark Tank. Shark Tank. Bukan kita nyari, dia nyamperin kita. Invest aja karena dia punya anak perempuan semua. Nah, Soalnya kan? mungkin kalau para shark-sharknya itu pada mikir lebih gampang jaga aset, jaga emas daripada jaga Anak kehormatan perempuan. anak perempuan gitu. Nah, nanti Aduh, bener gua tuh, jadi takut. nanti kan ada pin code gitu kan. Heeh. Ada pin code. Nah, nanti kalau misalkan wrong password nih, dia ada kameranya auto ngejepret siapa yang nyala buka. Oh, ngapain lu gitu. Ngapain lo? Atau nggak langsung connect ke HP gue, bisa langsung video call. Ada tampilan layarnya di sini gitu. Iya, ya. sama kayak jam tangan ini, jam tangan yang anak-anak tuh yang bisa buat video Apa sih call. namanya Aimo? Imo. Imo, bukan Imo. Imo ya? Bukan Mito ya? Bukan Mito. Anjing Mito. Gua tahu Mito dulu. Lu kalau ketawa sih anjir. Gua tahu Mito yang dulu anjir. Kayaknya kompunya itu keren anjing. Lu tau gak sih Mito kan dulu ada yang jam tangan. Iya. Ada anjir yang High itu yang kayak PSP tau gak lu? Tahu gue. tahu ada. Yang PSP ada. Gobak sodor ya. Dulu gua ngeliat itu anjing keren banget kali. Tamagotchi anjing yang kalau kita mau dapetin harus tarik benang tau gak lu? Tahu gue. Tau gak lu? Yang kayak pulang di SD nih, gue SD keluar gerbang kan banyak yang jualan nih. Keluar terus ada tarik benang. Kalau nggak dapet cuma dapet agar tau gak? Dulu yang di SD ini yang bikin Ah, gulali itu ada nggak? lo? Ada. Gulali main-main kayak Ada gitu, sama enak. biang es dibikin rokok. Yang SD Ada nggak lo? Oh iya ada. Sama ini, gue dulu suka beli es serut tapi ini rasanya tuh pakai pop ice. Wah anjing sampai amandel gua. Kayak Milo kepel gitu ya. Pantes banget, anjing. Ini sedih giniin. Yang nonton tahun ini tua berarti nih. Sebenarnya nggak tua-tua banget sih, guys. Nggak tua-tua banget sih, harusnya. Nggak tua-tua banget sih. Kita tuh menolak tua aja sebenarnya. sebenarnya millennials dan juga Gen Z ya. Apalagi Ah. Gen Z awal ya. Ah. Kayak kita Gen Z awal itu yang ngerasain juga apa yang dirasain sama millennials gitu, masa kecilnya kayak apa. Cuman kenapa millennials ini suka mengkotakkan Gen Z itu berbeda dengan millennials gitu. Padahal kalau gua ngobrol sama orang-orang millennials, mereka juga ngerasain apa yang gua rasain. Jadi apa bedanya? Kayaknya ini sih karena mungkin karena udah modernisasi ya pertama ya. Kayak dulu tuh kita tuh masih main di sawah. Nah tapi kalau mungkin Gen Z sekarang lebih sering main ke mall daripada main di sawah. Loh? Enggak, itu kayaknya kayak lebih ke orang miskin. Kita tanya ya, kayak Gen Alpha nih. Ya kan? Udah pada main cewek Udah sekarang. pada apa? Lo coba lihat Gen Alpha yang di kampung-kampung deh. Masih main gobak sodor, petak umpet. Jadi sebenarnya itu kayaknya Tergantung lo tinggal di mana. iya kayaknya jadi tergantung tinggal di mana deh. Bukan kayak lu Gen Z atau Gen Alpha atau Gen Gen Halilintar. Kalau Gen Halilintar tidak usah dipertanyakan Males orang tua. dong. Kalau Gen Halilintar, Anjing, mungkin lihat
perbedaan habit aja kali ya. Mungkin kalau millennials dan Gen Z mungkin kalau millennials mungkin dulu lebih kepada profesi dan pekerja keras bla bla bla. Mungkin kalau kita merasa kita harus working safely bla bla bla. Mungkin Pandangannya beda sih, Pandangannya pandangannya mungkin beda. berbeda gitu. Ya mungkin gue mewajarkan karena kan di setiap generasi itu apa? Berbeda pandangan, juga berbeda perilaku. Itu aja. Bener. Jadi misalkan kayak boomer dulu kan masalah duit kan mereka mikirnya tanah, itu properti. Bro, boomer itu masih melawan penjajah anjing. Gila. Boomer. Lu masih kalau salah Kalau misalkan milenial kan yang lagi booming itu kan emas dulu ya. Gitu. Nah, zaman kita kan kripto gitu. Nah, karena perbedaan itulah akhirnya pandangan hidupnya beda-beda kan. Profil resikonya beda-beda, Enggak sih, nyari mungkin ceweknya beda-beda. Kalau gitu. menurut gue yang membedakan banget antara itu perbedaan generasi karena sosial media ini. Nah, bener Mungkin sih. kita tumbuh, kita dewasa di era digital ini gitu loh. Raffi. Kita menjadi dewasa di era digital. Kalau mereka tumbuh dewasa sebelum era digital, mungkin pandangannya sedikit berbeda gitu. Kompetisinya gitu. Misalnya Ini zaman nih. dulu nyari pasangan itu kan kagak ada, paling zaman dulu apa sih, Friendster kan ya, paling banter. Wah gitu anjing, kan ya. Friendster, gue udah lama tuh gak bawa Friendster, masih ada nggak? Friendster masih ada, nggak ada yang make, paling Friendster, FB-nya masih abal dulu. Akhirnya kan kompetisi nyari pasangan hidup atau apapun itu akhirnya kan sempit. Nah, sekarang cewek di Jakarta atau di Tangsel dimanapun tuh bisa ketarik sama orang-orang tajir dari Surabaya, dari Bali gitu. Akhirnya kompetisinya global gitu. Iya sih. Nah, orang-orang yang UMR tuh ya nangis aja. Gue kadang suka kesal juga gitu. Lu nggak kayak millennials gini. Ya zaman lu beda sama zaman gue bos gitu loh. Gue bukannya meremehkan millennials, enggak sama sekali. Mereka gila pada zamannya. Maksudnya dalam artian mereka pekerja keras pada zamannya. Mungkin sekarang kita bekerja keras juga, cuma mungkin mereka menilai kerja keras itu berdasarkan era dia, bukan era kita gitu loh maksudnya. Ini gue inget banget nih pernyataan temen gue. Dia ngomong kalau misalkan orang tuanya itu dulu dulu pas sekolah lewatin sawah. Pas lo beruntung lo nggak lewat sawah. Ya gimana nggak beruntung anjing, sekarang sawah jadi apartemen gitu kan. Sekarang lo mau nyari sawah di mana? Lo mau nyari sekolah sebelah sawah. Gue juga males ya kan. Purwokerto anjir gitu. Iya. Di itu tuh yang banyak sawah tuh, Klaten. Klaten banyak sawah, anjir. Kiri kanan sawah semua di situ. Iya kan? Gue di Klaten udah kota ya. Masih ada Masih ada, desanya kiri banyak. kanan masih ada Desanya sawah. Masih ada kiri kanan, masih ada sawah. BSD juga ada kalau gitu. Nggak usah ke Klaten anjing. depan rumah gua aja dulu sawah jadi ini full taksi aja, full taksi listrik Bukan aja. sisan NM apa? Bikin macet, ada Finfast lah, merek Nggak jelas Finfast. macem-macem dah. Bikin- Empang nggak dihitung, kebun kecil singkong sebiji tuh nggak dihitung sawah. Enggak, ya, nggak gitu. dihitung. Nggak dihitung gitu. Jadi hijau tuh udah kurang. Ya gue juga sering kok, maksudnya gue juga sering bolak-balik Banten dan masih terbilang kampung lah. Selain di sana gitu gue sering bolak-balik dan ya udah gue biasa aja gitu. Balik gue tidur di kampung sama tidur di sini, ya menurut gue tidur aja. Cuman yang membedakan itu tadi pandangan mereka terhadap ini. Misalnya contohnya kayak orang tua kita ya. Orang tua kita kan pasti kan generasi XY. Ya kan, sama early millennials mungkin ada. Ya cuman apa yang benar menurut mereka belum tentu benar menurut kita. Karena kita menjalani di era sekarang dan mereka harus menyesuaikan dengan era sekarang. Harusnya gitu ya. Beda-beda soalnya Ah, gitu. Nggak mungkin bisa beda-beda. sama-samain gitu. Misalkan peluang yang sama di zaman kita dengan zaman mereka itu bisa jadi outputnya beda gitu, karena perbedaan zaman juga. Iya, karena perbedaan gitu. zaman. Ini sih yang paling berpengaruh menurut gue sosmed aja sih. Sosmed Sosmed bener aja banget paling gitu. berpengaruh. Buat semuanya, buat kerja, buat nyari pasangan, buat buset dah semuanya tuh ngefek. Tapi ada loh teman-teman gue yang nikah gara-gara Tinder. Banyak. Banyak. Teman gue juga banyak. Ya segini nih paling dari keseluruhan ini gitu. Ini bener loh, Tinder, Bumble. Ya, Dulu tuh gue Micet main karena NBA. micet. Lo micet nggak mau Micet kena karena NBA. aplikasi micet. hijau. Anjing micet lo mau kena gonore situ. Anjir lu. Gonore aja Raja Singa. Gonore apa? Gonore apaan anjir? Gonore tuh anjing. Gonore apa Cinana? Di mana? Raja singa tuh. Raja Singa gue tahu. Raja Singa bukannya alkohol ya? Bukan. Pala lo Raja singa. Itu singa raja. Oh, singa Singa raja ini. Lu misalnya ke Ciputat gitu. Atau kan, nggak gitu. Raja Wali. Raja makin banyak kayaknya. Iya. Gitu. Jadi di Tinder, Bumble gitu-gitu dapet cewek nikah ya bisa. Tapi gitu. lu pernah dapet cewek dari sana?
Dapet cewek dari Bumble, Tinder. Dulu tuh nama dating apps-nya tuh ini Chatos. Zaman kapan itu? Anjing itu dari zaman berapa ya? Udah lama udah pokoknya. Gak tau sih, gue gak pernah main Tinder. Nggak. Tai lo. Serius? Gue gak pernah main Tinder. Gue offline cukup sih. Offline bro. Anjing gue doang nih. Strategi hopeless itu ya. apa? Kenalan tuh biasanya paling jos biasanya gitu. Iya. Kenalan gitu. Enggak, pas itu kan gue zamannya gue masih haus ya kan. Wah. Emang sekarang lo sekarang lo udah nggak haus? Oh enggak dong. Daga. Sudah ada yang mengelok. Ada yang mencukupi. Sudah tercukupi. Habis baikan. Panggil Kenapa sih gue kalau menasehati cinta ke orang tuh jago gitu. Tapi gue nggak bisa menasehati diri gue sendiri. Ya, coach doesn't play gitu. Coach doesn't play. Astaga. Ada ini nggak? Ini gini nggak? Astaga. Kan coach doesn't play. Nggak tahu gue tuh, Ban. Gue gak ngerti. Gak ngerti, gue nggak relate nyok. Gue gak ngerti sih. Ayolah lu, gue merasa paling bandel sini anjing. Gak ada yang sebandel lu. Gak ada yang sebandel lo di sini, Pi. Kita pesantren. Jam 7 Kita hanya menunggu kiai untuk menikahi kita. dijodohin kamu dengan ini ya gitu, terima aja legowo gitu, nerimo ing pandu. Tapi kita tanya dong, gimana sih rasanya nikah muda? Waduh. Ya Lu enak. penasaran Ya. nggak? Enak. Hah? Enak. Enak doang tuh kata. Enak doang lu jangan bisa Yang nih, jadi gini nih, nih. tiap hari aja. Nih, gue kasih tahu kalau bertiga ya. Emang nikah muda tuh ada nggak enaknya? Nah, Mungkin waktu muda lo habisi untuk terhabisi. ngurusin keluarga. Tapi setelah gue jalanin nggak gitu juga, anjir. Gue mau nongkrong bisa, ya kan? Terus misalkan nih ada orang ngomong kayak, nikah nggak ada duit gitu, apa sih namanya? Gue takut nih, gue harus financial freedom dulu. Justru lo nikah untuk financial freedom, bro. Gila. Hubungannya di mana? Karena gini, ketika lu ngejar apa namanya? Financial freedom. Ngejar kaya untuk menikah gitu loh. Nah, Itu salah, bro. Istilahnya kalau bahasa zaman sekarang tuh gampangnya rezeki nikah ada aja lah. Jadi justru nih gue pas lagi nikah nih, pas lagi nabung buat nikah kan, buat nikah, pas segala macem. Terus udah tuh Hamin 2 minggu harus lunasin itu aja, gue masih kurang berapa juta gitu kan. Kurangnya berapa juta, akhirnya gue ikhtiar kiri kanan dapat duit, akhirnya bisa nikah. Setelah nikah udah tuh diuji dulu tuh, ngobrok lama-lama kok makin turun kan, makin turun. Pas anak gue mau lahir tang ya kan, tinggi, terus turun gitu aja udah polemiknya. Ya maksudnya ini kan suatu pandangan bahwasanya gue aneh banget gitu soalnya. Gila, So pinter kan? Anjing. Sumpah suaranya kayak advokat itu loh, apa sih Indonesia Taruf, sumpah udah kayak brand ambassador. pala lo taruh. Udah kayak brand. Tapi ambassador Ta'aruf aja. gini sih, gue buat orang yang pede nikah muda ya nggak apa-apa. Buat orang yang nggak pede ya udah juga nggak sih, bukan urusan gua anjir kayak Maksudnya nikah kan bukan perlombaan gak sih? Iya. Intinya gini sih, maksudnya dilihat dari seberapa besar lo punya keinginan dan seberapa besar lo ingin. Intinya tuh satu, menjalankannya. lo nikah buat apa? Udah that's it deh. Iya. Kalau lo nikah cuma karena FOMO untuk nikah muda, FOMO karena teman-teman yang lain nikah, get fuck the life lah, lo mending Karena lo cabut aja lah. betul, gue setuju. Karena lo sebelum lo menikah lo harus tahu esensi nikah itu apa. Nah, kasih tau sih. Definisinya. Kalau nikah cuman Sama guling gitu. Anjing Megaca. Gua tahu ya Apa? prinsip hidup lo. Apa? Ascol lo nggak? Asal colok. Ada kok. Itu lu aja kan lu. Lu aja. Enggak gini. Ditaruh ke orang aja. Gua pengen nanya. Nih dari penampilannya. Ditaruh ke orang prinsip pribadi. Nih, gua pengen nanya. Dari penampilannya lo lihat gondrong. Prinsip pribadi ditaruh ke orang anjing. Tapi emang bener kalau misalkan prinsip hidupnya itu masih ascol, masih pengen kentap untuk sana sini gitu ya, mendingan
ya bukan nikah solusinya gitu loh, micet solusinya bisa gitu loh. Iya nggak, bukan micet bukan solusi anjing. Kalau lo misalkan nih, gue dulu pernah dapat bukan wangsit sih, apa sih, dapat Petua. petua gitu kan. Wahyu. Dapat petua nih kasarnya. Nasihat. Lo kalau nikah cuma pengen, nih konteksnya cowok ya. Iya. Konteksnya cowok ya, karena gue cowok kan. Lo kalau nikah cuma karena pengen ada yang ngelayanin, kalau cuma pengen skidi papap biskuit ahoy doang, ya kan, kayak gitu-gitu. Maksudnya kalau cuma birahi doang nih kasarnya lo. Nafsu doang. Kasarnya nih, mohon maaf nih, kasarnya nih lo mending micet gitu loh. Apa namanya, ngomongin soal nikah, kita tanya dong kapan nikah dia. Aduh berat bro. Insya Allah gue tahun depan. Amin. Guys, saksi nih guys. Serius. Iya. nih. Untuk yang merasa 1 sampai 10. Seberapa Seberapa siap lo? Untuk saat ini gue masih belum siap. Iya, berapa? berapa? Scale 1 to 10. Iya. Untuk saat ini Iya lo, diulang-ulang mulu. Untuk saat kapan ini. ya? Untuk saat ini. Untuk saat ini. ya udah, untuk saat ini gue mungkin masih 7. Udah dia 7 dari 100 apa 7 dari 10? 7 dari 10. 7 dari 10. Itu udah siap. Yang siap apa, yang nggak siap apa? Yang nggak siap, Gapnya ya tiganya ya. gue nggak siap secara gue harus, kan kalau misalnya kita ngomongin menikah kita harus bertanggung jawab. Ih, Cakep. sadis. Nah, gue akan mengusahakan gue bisa provide apa nih di dalam keluarga ini. Mendadak Tanggung jawabnya. mendadak serius lo, Api lo. Tahu anjing, aneh banget. Aneh lo, Api. Karena di dalam keluarga ini kan gue so bijak anjing semprot gue yang VIP lagi, fuck aja. Kalau tahu semprot tuh anjing. Bejat tuh pada ini. Bejat lo semua lo. Gue juga lagi SSI tau gak? SSI Speak. Aduh. Tapi ini sih ya, kalau di zaman sekarang tuh orang mungkin malas nikah karena dengan dia kumpul kebo doang udah terpenuhi semua gitu loh. Living Nah, together. gue juga Bukan ini- kebo kali ya, bahasa sekarang kan living together ya. Iya. Co-living. Co-living. Nah, kalau ini gue juga termasuk keresahan gue nih. Oh, gue kira termasuk gue juga karena gue co-living juga sama Enggak lah, ini masa gue co-living ada gue, saya digorok. Iya, kalau ketahuan, kalau enggak Diem gitu. Enggak. Ini salah satu keresahan gue juga gitu loh. Rata-rata orang itu belum mau menikah karena belum siap secara finansial. Itu penyebab salah Itu satu dia utamanya. Tapi kalau menurut gua penyebabnya adalah mental. mental yang membuat dia Menurut tidak gua kayak finansial. indikator pertama itu bukan finansial, Tapi apa tuh? Keberanian. tapi mental. Karena Mental nggak gimana tuh? semua orang bisa mensuplai, tapi nggak semua orang kuat sama tanggung jawab yang lebih. Karena kan gua jadi contoh ya, kan kita laki nih, kita kan jadi bapak, ya kan? Iya, Pak. Iya pak. Iya, Pak. Maksud gua, Iya. untuk memutuskan menjadi bapak aja itu kayak tanggung jawabnya pertama lu udah harus bisa ngajarin anak lu. Lo untuk jadi bapak tuh nggak perlu nikah anjir, Mus. Lo ambil PNS, nggak ambil guru deh. Panggil bapak lo nanti mah dia. Enggak dong, lo anjing jokes bapak-bapak bangsat udah nikah. Untung ponakan gua. Ini ya. Nggak, tapi setahu malah kayaknya indikator paling penting tuh mental. Maksud gua kalau udah jadi bapak tuh kan sangat apa ya, tanggung jawabnya lebih gitu loh. Akan lebih ekstra ketimbang kayak mungkin, maksudnya finansial penting juga, tapi kayak mental as a bapak itu lebih penting sih menurut gua. Nambah Ya, nyawa lo lagi siap. soalnya. Jadi siap kalau enggak? jadi kalau mau dibilang nih kata Musa 95% nih mental mindset. Mental mindset. 5% tuh duit, Eh apa segala macem. kayaknya 50%. 50 dong. Gak percaya diri gak? Anjing.